Oke, Bang Aziz. Tapi begini tadi kata Bang Firmanto, kalau mau lihat langsung saja datang dan bisa ditunjukkan secara langsung Iya. kalau memang ingin tahu begitu ijazahnya asli atau palsu. Nah, sudahkah dilakukan atau kenapa tidak dilakukan? Iya, itu. Iya, sekarang begini, perihal mengenai hal tersebut kan kita sudah sampaikan bahwa itu dokumen ya dimiliki oleh Pak Jokowi sebagai mantan dan pejabat publik, kan begitu. Hmm, Nah, mhm. harusnya diharapkan kan dia mengklarifikasi dan menjelaskan, memperlihatkan kepada publik. Itu sebenarnya Nggak yang bisa memang lah. dari persepsi Dokter Tifa seharusnya seperti itu. Persepsi dari Rosyuryo seharusnya seperti itu. Nah, makanya karena itu tidak tadi kan sama-sama Mbak Fatma juga mengatakan kan, kenapa nggak diperlihatkan aja gitu. Juga masyarakat juga kan jadi apa namanya tahu mana yang Mhm. benar, mana yang salah. Kan begitu gitu. Tadi Jelasin ya. Mbak Ana dan Mbak Fatma juga mengatakan demikian kan. Sejalan saya pun Mhm. meyakini demikian juga. Nah, adapun sekarang sudah bergulir ke ranah hukum, kemudian tudingan atau dakwaan terkait fitnah dan juga undang-undang ITE itu yang jadi kita concern. Belum lagi tadi yang saya katakan barusan juga ada undang-undang ITE. Padahal kita sama-sama tahu bahwa dari yang di BAP itu ada 28 tuduhan ya dari pihak kepolisian itu yang diunggah ya statement dan juga itu hanya 5 yang dari akun atau dari pihak Dr. Tifa sendiri. Nah, ini kan berarti ada prosedur engineering dalam undang-undang ITE ini sendiri. Di sini ada upaya untuk menjerat hukum secara maksimal padahal itu tidak seharusnya. Oke lah kalau misalnya dituding soal 310, 311 fitnah dan juga pencemaran nama baik masih dapat diterima. Itu pun masih dapat kita perdebatkan mengingat status Pak Joko Widodo adalah pejabat publik kan begitu. Nah, tapi dengan menerapkan undang-undang ITE dari pihak kepolisian, ini saya meyakini bahwa ini ada prosedur engineering untuk menjerat warga masyarakat yang apa namanya mengemukakan pendapat atau keahliannya di muka umum. Seperti itu, Mbak. Nah, Bang Firman, tadi Anda nampaknya menyeletuk sedikit ketika Bang Aziz menyampaikan ya Iya. harusnya ditunjukkan saja kepada publik. Anda menyampaikan, oh tidak bisa seperti itu. Iya dong. Nah itu kenapa? Padahal kan itu Pak Jokowi jasanya bisa dikonsumsi oleh publik, pejabat publik Iya. gitu kan. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak bisa seperti itu, tidak bisa ditampilkan kepada publik? Tapi ditahan dulu, Oke. dijawabnya nanti. Usai jeda berikut ini pemirsa, kita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita kembali melanjutkan diskusi. Saya kembali menanyakan ke Bang Firman tadi pertanyaan yang gantung. Bang Firman bilang, lo nggak bisa gitu dong, nggak bisa ditunjukkan langsung. Itu kenapa Bang Firman? Kalau ujung-ujungnya nanti di pengadilan juga diunjukin gitu. Jadi kan ini kan sudah berlangsung cukup lama. Paling tidak saya sekitaran 2023 tuh. Terus menggaungkan ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Tentu harus ada mekanisme. Bapak sudah menunjukkan sebenarnya ijazah, malah ke wartawan, supaya wartawan membroadcast. Sudah menyampaikan ke kami sejak 2022-2023, kurang lebih seperti itu. Menyampaikan kepada pihak-pihak yang memang ingin melihat, ada beberapa pihak yang ingin kita kasih lihat. Tadi kami sampaikan, kami juga memberikan konversi pers beberapa kali untuk mengatakan jika ada orang yang ingin melihat, lihat nih kantor kami di situ, tolong datang. Nah, dengan demikian artinya apa? Bapak tidak berkewajiban untuk mengikuti keinginan mereka semua. Tapi kan jadi konsumsi publik, masyarakat luas, berlarut-larut. Jadi kalau Makanya. kemarin Pak Jokowi sudah menunjukkan ke masyarakat, selesai begitu. Kurang apa? Bapak sudah menyampaikan kemana-mana, pihak issuer, UGM, ya, otoritas negara sudah mengatakan itu asli, puslapor negara sudah mengatakan itu asli, apalagi? Tapi nggak bisa. Nanti habis beliau ada orang lain, tunjukin dong. Gue belum lihat, terus tunjukin. Banyak, maka Bapak memilih. Mekanismenya harus mekanisme hukum. Maka hari ini akan menjawab semua pertanyaan. Kenapa? Karena capek gitu Loh, ngejawabin tentu dong. semua ya? Loh, sekarang gini, saya tanya kamu misalnya, Mbak, kamu tuh nggak lulus rupanya? Enggak, gue lulus. Sampai capek kamu bilang saya lulus. Saya bilang nggak percaya. Ada Tunjukin lagi. aja buktinya. Lah, ditunjukin nggak percaya. Kan sudah ditunjukin. Nggak percaya. Sudah dikatakan oleh otoritas. Itu asli. Nggak percaya. Artinya apa? Bukan itu. Malah perhatikan setiap kali mereka tampil. Oke. Tidak pernah salah Oke. saya dengan hasilnya. Dia ingin apa? Ini menurut saya suatu sasaran-sasaran karena mereka mungkin bagian daripada orang-orang yang kurang suka dengan Bapak ingin menjelek-jelekan. Jadi saya melihatnya ke sana terpaksa.
Tapi saya akan masuk di sisi hukumnya. Bapak sudah memilih akan menyampaikan ini di dalam ruang publik, di dalam ruang hukum. Tinggal kita tunggu kan, datang, ditunjukin mekanisme peradilan, selesai. Oke, Bang Aziz. Dokter Tifa sendiri sempat mengatakan begitu ya di ruang publik, menyampaikan bahwa dia hanya menyampaikan pendapat dan juga hasil analisis. Ini tidak memenuhi unsur pidana. Tapi tadi Bang Firmanto mengatakan karena mungkin Pak Jokowi juga kelelahan menjawab semua pertanyaan yang terulang lagi, dikatakan palsu lagi. Bagaimana Bang Aziz menanggapinya? 3 tahun loh. Ya, ini menarik. Ini menarik yang disampaikan oleh Bang Firman tadi, menarik. Ada 2 poin yang saya garis bawahi, yaitu dijelek-jelekan dan kemudian ini orang tidak suka kepada Pak Joko Widodo. Maksud saya begini, sebagai seorang pejabat publik itu adalah resiko orang suka tidak suka terhadap seseorang. Itu maksud saya yang harus digaris. Jadi nggak bisa kita semua harus suka sama Pak Prabowo misalnya kan. Nggak bisa begitu juga, semua harus suka sama Gibran. Kan nggak seperti itu. Sebagai pejabat publik, seseorang itu harus menerima bagaimana konsep-konsep publik memandang persepsi terhadap seseorang. Keyakinannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, kebijakannya, kemudian tindakannya, dan semacamnya. Ini menurut saya nggak bisa dipaksakan, semua harus suka sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu sempurna segala. Nggak bisa begitu dong. Itu maksud saya hak orang. Begitu juga menjelek-jelekan. Enggak dong. Sebagai pejabat kita ini bukan di Korea Utara yang semua harus suka sama Kim Jong Un. Semua nggak boleh jelek-jelekin. Kita ini katanya berdemokrasi. Demokrasi itu ya menerima sebagai pejabat publik. Di luar negeri itu bonekanya, bahkan dulu SBY pernah ada kebo gambarnya tulisannya SBY. Nggak pernah ada pelaporan, nggak pernah ada pemidanaan, nggak pernah ada satu orang pun dijeruji besi gara-gara buat kebo tulisannya SBY. Penghinaan kurang apa itu? Nah, cuma sebagai pejabat publik, kenegarawanan itulah yang ditunggu, ya. Karena dia tahu sebagai pejabat publik, resiko dia adalah ada like and dislike. Kebijakan setuju dari itu adalah bagian dari ranah publik yang memang menjadi dialektika yang membangun. Dari situlah masyarakat akan menilai, Dokter Tiffany nggak benar, sorry ini nggak benar. Dari situlah, bukan dibawa ke ranah seperti ini di pidana. Pidana itu kan ultimum remedium. Kemudian bagaimana seorang pejabat publik yang pernah berkuasa, memegang tampuk kekuasaan, menggunakan kekuasaannya ya untuk warga negara. Jadi undang-undang itu dibuat untuk melawan warga negaranya sendiri. Ini kan nggak benar. Maksud saya adalah dalam ini saya garis bawahi pihak kepolisian dan juga pihak pelapor itu sendiri gitu loh. Itu yang menarik dari pernyataan abang kita tadi. Itu yang saya tanggapi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Fatima dan Mbak Ana juga. Seperti itu, Mbak. Bang Aziz, tapi bukan hanya masalah penghinaan saja, tapi Pak Jokowi merasa difitnah begitu, dibilang faktanya ini palsu padahal asli. Ini bagaimana? Tidak hanya penghinaan, tapi juga merasa difitnah, Bang Aziz, oleh klien Anda. Sekarang begini, faktanya adalah Pak Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, bertahun-tahun jadi, menggunakan kekuasaannya dan juga semua privilege-nya. Di situ juga ada variabel ijazah juga. Masyarakat juga sebagian juga meyakini ijazahnya beliau asli dan benar. Menurut saya kurang apa? Menuju sempurna gitu. Tidak boleh anti kritik, ya. Sebagai mantan presiden tidak boleh kritis sama sekali. Kemudian tidak boleh ada lagi menghina. Masa begitu? Di negara, saya bilang ini di Korea Utara atau di Republik Indonesia gitu loh. Yang saya tadi kasih contoh, kurang hina apa ya dari presiden itu. Kalau Donald Trump hanya dibikin boneka dilempar-lemparin. SBY waktu itu ada kebo ditulis SBY, dibilang ini SBY karena kebo nggak bisa apa-apa segala macam. Kurang apa maksud saya? Tapi lihat kenegarawannya dan beliau akhirnya bersikap sebagaimana di negara demokrasi, konsisten. Ketika dia menyatakan ini demokrasi, dia menghormati pemilu tidak ada intervensi, kemudian juga tidak menggunakan kekuasaannya untuk memberangus demokrasi itu sendiri yang dia utarakan dan dia pelihara. Nah itu maksud saya, konsistensi itulah. Nah sedangkan kita kan sering lihat berapa kali Pak Jokowi, silakan kritik saya, gitu kan. Masalah kritik nggak bisa dong ditanggapi, itu kan personal kebijakan, itu hak orang kok, gitu loh. Masalah
pengkritik itu kecuali tadi Bang Firman bukan pejabat publik, nah itu boleh kita itu masuk hal-hal yang memang kita dapat terima. Tapi sebagai pejabat publik nggak boleh seperti itu. Seperti itu. Itu dari persepsi kami, tim PH dan juga masyarakat seperti itu.